Hai guys, Assalamualaikum dan salam sepak bola kembali lagi di Tengkuruk Channel. Guys, tidak lama lagi untuk kualifikasi babak kedua ya Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Di situ terdapat 4 grup ya, yang mana setiap grup ini ada tim dari Asia Tenggara dan mereka mesti berjuang habis-habisan agar dalam grup masing-masing ini akan menjadi juara dan juga paling kurang pun menjadi runner up untuk menuju babak ketiga. Dan saya tengok di situ Indonesia berada di grup F, yang mana timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak, dengan Vietnam dan juga Filipina. Nah, manakala di grup lain Malaysia ada juga ya. Tetapi yang saya mau lihat di sini untuk timnas Indonesia, di situ timnas Indonesia akan menentang 3 tim ya, yaitu Irak, Vietnam dan juga Filipina. Yang menariknya di sini saya lihat untuk tim Filipina, timnas Indonesia di situ pemain-pemain dari Filipina nih, timnas Filipina nih sebanyak 11 orang ya. Untuk tim Filipina nih merupakan pemain-pemain yang ada bermain di Liga Indonesia. Nah, bagaimana skema dan juga strategi yang mereka sudah biasa ya untuk bermain di Liga Indonesia ni mereka bawa ke tim mereka, dan apakah strategi dan juga skema ini sama dengan apa yang dibentuk oleh Sintayong. Dan di sini kita melihat apa dasarnya satu negara Asia Tenggara sudah pasti maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Kita lihat dulu analisa daripada Offside 433. Kita saksikan video ini. Jom. Kita mau bahas tentang peluang negara-negara Asia Tenggara di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Siapa saja yang punya peluang untuk lolos ke babak ketiga. Wah. Kita tahu ya bahwa ada Asia Tenggara itu mengirim 7 negara nih di babak kedua. Bung, siapa aja dan di grup mana aja nih mereka? Ya, untuk kali ini negara-negara ASEAN itu ada 7 yang bisa melangkah ke babak kedua. Yang tentu kita tahu bahwa Indonesia, seperti Indonesia, Myanmar, Singapura itu kan melalui zona babak pertama dulu ya. Sementara Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand itu memang sudah langsung masuk ke babak kedua, mengingat yang dihitung adalah FIFA poinnya salah satunya. FIFA point. Dari ketujuh negara-negara Asia Tenggara ini, ternyata yang dihuni oleh tim-tim ini ada di 4 grup. Ada di 4 grup nih. Terutama di grup B itu ada Myanmar. Tapi Myanmar ini tergabung dengan Jepang, Suriah dan Korea Utara. Kuat juga guys. Di grup berikutnya ada di grup C. Di grup C ini ada 2 negara Asia Tenggara, Singapura, Thailand, bergabung juga dengan Cina dan Korea Selatan. Kemudian di grup D itu ada Malaysia yang bergabung dengan Chinese Taipei, Kyrgyzstan dan Oman. Dan terakhir ada di grup F, di situ tergabung 3, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Irak. Gitu. Semua grup ada 4 grup nih, ada negara Asia Tenggara nih. Untuk maju ke babak ketiga, mengingat yang akan maju ke babak ketiga ini adalah juara dan runner up grup saja ya, cuma 2. Apakah mungkin negara-negara Asia Tenggara ini menempati di 2 posisi teratas di setiapnya di grupnya masing-masing? Iya, oke. Kalau kita breakdown dari grup B, di mana Myanmar yang menempati pot 4 dalam hal ini ya, itu berada di grup yang sangat-sangat sulit kalau menurut saya ya, karena di situ bergabung juga dengan Jepang, Suriah dan Korea Utara. Semua Masalahnya hebat-hebat nih. Walaupun ya dalam FIFA Matchday kemarin, dalam laga-laga babak pertama, Myanmar juga bisa mendapatkan lonjakan FIFA point yang cukup bagus, rankingnya naik langsung 3 tingkat. Itu juga, tapi ketika harus katakanlah berkompetisi dan bersaing dengan Jepang, Suriah dan Korea Utara, rasanya akan sangat sulit ini. Sangat sulit buat Myanmar bisa lolos ke babak berikutnya.
Yang sangat satu grup mungkin yang bisa keluar kuat di ini. grup ini mungkin Jepang itu hampir boleh dibilang hampir pasti lah ya. Dan saya melihat pada posisi Suriah. Suriah ini kemungkinan akan menjadi runner up. Nah, kemudian kalau kita melihat pada grup C di sini ada Bentar Singapura, dulu nih. Thailand. Ya. Bentar dulu nih. Ini di grup B ini Myanmar kan udah dapat FIFA point yang banyak nih di babak pertama. Betul. Nah, ini dia harus melawan 3 tim kuat, katakanlah 3 tim kuat di babak kedua ya. Jangan-jangan FIFA poinnya tergerus habis malah jadi tekor. Betul juga ya. Yang tadinya sebelum ikut babak kualifikasi ranking berapa, habis babak kedua malah lebih turun. Harus berhati-hati juga kan guys dalam perlawanan ini, karena boleh poinnya berkurang rupa-rupanya ya kalau kalah di dalam perlawanan itu. Woi, itu yang seperti dikatakan oleh tadi abang ini. Kan Ya, 3 mungkin kali pertandingan, saja. iya. Betul, mungkin saja karena ya itu tadi kalau berhitung pada peluang dengan kualitas tim-tim lain yang mungkin di atas dari Myanmar, bisa jadi Myanmar ini jadi bulan-bulanan di grup ini. Karena ya Jepang kita tahu seperti apa, Suriah juga seperti apa, dan Korea Utara juga seperti apa gitu loh. Jadi rasa-rasanya Myanmar memang mungkin bisa tekor nih kalau Bro Eri bilang kembali ke habitatnya semula gitu loh Bro. Dorang mesti melakukan sehabis baik lah kalau tidak mau dia punya poin itu kan jatuh begitu. Sebab dalam tim ini semua ada apa nih tim-tim yang kuat ya dalam grup, ada 4 grup dikatakan di sini. Di dalam tuh ada negara Asia Tenggara, tetapi ada juga tim yang kuat di situ yang bukan dari negara Asia Tenggara guys. Itu yang satu cabaran untuk mereka. Jadi kalau mau menang itu harus bekerja kuat dan juga kena menggunakan sepenuh teknik. Paling tidak pun menjadi runner up terbaik dalam grup. Tetapi semua tim pastinya mau mereka ini menjadi juara ya dalam grup itu untuk melayakkan ke babak yang ketiga begitu. Tapi kita tidak dapat tahu lagi bagaimana tim-tim yang lain ya, seperti tim Malaysia, grup di Malaysia dan juga Indonesia. Sebab ini 2 grup yang berlainan juga. Kita tengok bagaimana analisa yang dilakukan ini, yang dikatakan ini nanti. Lanjut Bro dengan yang grup satunya lagi. Oke, di grup berikutnya grup C ya. Sini Malaysia, Thailand, kemudian China dan Korea Selatan. Thailand ini kalau Thailand. saya melihat ya peluang paling kecil itu ada di Singapura. Karena memang Singapura ada di pot 3. Kemudian pot 4 kali ya. Pot 4. Yeah. Pot 3 ada Thailand, pot 1-nya Korea Selatan dan China di pot 2 ya. Nah, saya pikir ada peluang buat negara Asia Tenggara itu adanya di Thailand sebetulnya. Karena walaupun kita tahu ya Thailand juga akan sangat sulit ketika berhadapan dengan Korea Selatan ya. Nah, berkaca pada pertandingan friendly match bagaimana Vietnam itu dibombardir oleh Korea Selatan dengan 6-0. Ini Thailand juga harus berhati-hati. Karena Thailand sendiri di FIFA Matchday tidak memperlihatkan hasil yang baik. Dia kalah 8-0 dari Georgia, 1-1 lawan Estonia. Dan itu kan juga bisa menjadi warning ya buat Thailand kalau ingin melaju ke babak berikutnya. Tapi biar bagaimanapun, ada kemungkinan Thailand bisa mengambil poin itu dari Singapura. Dan ketika melawan Tiongkok, China. Ini ada dua negara yang mungkin bisa didapatkan oleh Thailand dari Singapura dan Tiongkok. Sedangkan melawan Korsel saya yakin Thailand tidak akan bisa mengambil angka penuh gitu loh Bro. Nah ini kan kalau misalkan kemarin Thailand kalah telak kayak gitu ya, jangan-jangan itu yang nanti terjadi juga nih di grup di babak kedua. Berlatih mendapatkan gol yang banyak. Saya tetap gini ya, saya masih tetap berharap bahwa regional Asia Tenggara harus punya perwakilan untuk maju
untuk maju ke babak berikutnya. Di sini Thailand memang kan di friendly match kemarin dia juga tidak diperkuat oleh pemain-pemain topnya lah. Dia tidak ada tidak ada Teraton, tidak ada Terasil gitu loh. Dan pastinya pada saat kualifikasi babak ini ya, babak kedua, rasanya sih klub-klub itu pasti akan melepas. Dan kebijakan dari Federasi Sepak Bolanya Thailand juga pasti menginginkan hasil yang terbaik di babak kedua ini. Jadi ada kemungkinan Thailand bisa lolos dengan catatan dia bisa mengambil angka dari Singapura dan tidak kehilangan angka dari China. Karena kehilangan angka dari Korea Selatan itu sangat mungkin. Gitu. Tapi dua ini berikutnya pasti boleh diatasi oleh Thailand. Yang berikutnya ini ada di grup D itu ada Malaysia, ini grup Taiwan, Malaysia, Taipei, kemudian ada Kyrgyzstan dan Oman. Nah, justru terlihat di sini perimbangan ya. Kalau saya melihat sih ini perimbangan ada di 3 negara. Saya melihat bahwa mungkinnya saja ya China Taipei, Taiwan ini akan menjadi penghuni dasar klasemen di grup ini ya. Karena saya masih punya keyakinan bahwa Malaysia bisa tampil ya, bisa tampil, mungkin saja dia juga bisa mengatasi Kyrgyzstan maupun Oman gitu loh. Bagus Abang nih, bagi semangat. Karena kita tahu bahwa Malaysia juga kan saat ini juga sedang giat-giatnya untuk membangkitkan sepak bola mereka sendiri ya, terutama sekali dengan kehadiran para pemain dari hasil naturalisasi. Nah, kali aja bahwa proses naturalisasi mereka ini berjalan dengan sukses, kemudian juga memperlihatkan hasil. Dan kalau saya melihat perimbangan di grup D ini, sebetulnya Malaysia ini punya peluang yang cukup besar. Wow, alhamdulillah. Karena ketika mereka kemarin kalah melawan Tajikistan di Piala Merdeka, itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat bagus ya, untuk menghadapi Kyrgyzstan nanti gitu loh. Apa nih? Nah, pernah lawan Kyrgyzstan juga ketika melawan Indonesia kan di Asian Games kalah ya mereka ya. Iya, kalah tuh Kyrgyzstan oleh Indonesia. Sebagai mungkin sebagai acuan bagaimana kualitas dari Kyrgyzstan. Sehingga Malaysia boleh dibilang punya mentalitas yang cukup baik untuk bisa mengatasi Kyrgyzstan. Mungkin kalau Oman ini agak berat gitu loh, tapi Kyrgyzstan mungkin sangat mungkin dikalahkan oleh Malaysia. Jadi Malaysia harus bisa mengambil angka penuh dari Chinese Taipei, jangan kehilangan angka dari Kyrgyzstan. Kalau bisa juga jangan kehilangan angka dari Oman gitu. Ini yang itu idealnya banget ya, tapi mungkin nggak? Ideal banget. Mungkin, dan ini saya pikir memungkinkan sekali saya pikir. Oke. Grup berikutnya. Grup yang berikutnya ini grup Asia Tenggara Plus gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari susunan tim yang ada di grup ini sebenarnya pasti ada satu Asia Tenggara yang lolos nih, pasti. Iya. Iya kan, karena udah pasti satu, cuman siapanya aja nih tinggal milih. Betul. Nah, di sini kan ada Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Irak. Nah, kalau kita melihat ya bahwa perimbangan di grup ini mungkin yang merata adalah ada di 3 tim, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Boleh dibilang kalau kita merujuk pada ranking FIFA mungkin ya hampir sama lah gitu loh. Walaupun kita tahu bahwa ranking FIFA Vietnam kan jauh di atas kita. Tapi belakangan Vietnam ini juga muncul semacam mental block juga nih ketika melawan Indonesia. Mereka sangat berhati-hati saat ini. Berhati-hati sudah sekarang. Terutama sekali kita lihat pada hasil mereka kalah di SEA Games kemarin. Itu juga kan memperlihatkan bahwa mutu dan kualitas sepak bola Indonesia juga membaik. Sementara Vietnam menurut Pak Hang Seo ini mengalami stagnasi. Artinya Vietnam melihat pada hasil dari 3 kali mereka melakukan friendly match, ini kan Pak Hang Seo juga gerah. Dia juga menyatakan kalau kualitas Vietnam seperti ini jangan harap bisa mengalahkan Indonesia. Menurut Pak Hang Seo gitu loh. Jadi akan sangat sulit bisa mengalahkan Indonesia. Karena kalau berhitung pada kekuatan di grup ini, mungkin yang paling superior dalam hal ini adalah Irak ya. Karena
ya Irak udah pasti lah, sudah hampir pasti ya menjadi langganan partisipan di Piala Asia. Mereka juga pernah hadir di Piala Dunia. Artinya kekuatan Irak walaupun negaranya juga boleh dibilang masih dalam tahap ini ya rehabilitasi, tapi persepak bolaan mereka itu tetap boleh dibilang punya kualitas yang di atas rata-rata Asia gitu, bro. Nah, dengan berkaca pada perimbangan ini, saya sih melihat bahwa Indonesia sangat berpeluang di grup ini ya. Dengan catatan Indonesia bisa mengalahkan Filipina, juga bisa mengatasi Vietnam, kalau bisa juga jangan kehilangan angka dari Irak gitu loh. Saya sih itu adalah gambaran sebuah gambaran yang ideal menurut saya ya. Karena walaupun demikian kita juga tetap harus berhati-hati dengan Filipina. Karena Filipina ini kalau nggak salah ada 11 pemainnya yang bermain di Liga Indonesia. Jadi mereka guys. Jadi mereka itu main di Liga Indonesia familiar dengan gaya sepak bola Indonesia. Tapi apakah gaya persepak bolaan di tingkat klub dengan di tingkat di tim nasional itu ada sesuatu yang berbeda? Itu kan kita pasti juga, berbeda. Sintayong tahu nih bahwa ini sebagai sebuah advantage kalau misalkan STY kemudian bisa melakukan perubahan skema, perubahan strategi yang mungkin saja akan membingungkan dari Vietnam, Filipina maupun Irak gitu loh. Dan terlihat sekali ya bahwa walaupun di atas kertas Irak sepertinya akan melangkah, tapi Irak juga tidak gegabah dalam memandang kekuatan negara-negara di Asia Tenggara. Terbukti ketika Indonesia melakukan babak pertama dengan Brunei. Mereka sudah siap dengan tim analisnya, karena juga mereka berhitung tidak akan mau kehilangan angka. Gitu. Kehilangan angka melawan Indonesia yang dia pikir saat ini adalah sebuah musuh yang potensial. Gitu. Nah bro, kalau gitu berarti minimal satu negara Asia Tenggara akan hadir di babak ketiga. Oke guys, demikianlah tadi analisa yang telah dikatakan oleh dua pengamat sepak bola ini. Kalau melihat ya, setiap grup itu diduduki ya oleh negara-negara Asia Tenggara, dan saya tengok di situ semua itu berpotensi untuk layak ke babak ketiga ya. Tidak pun menjadi juara tetapi menjadi runner up terbaik untuk setiap grup itu. Jadi paling kurang pun ada wakil dari Asia Tenggara ini untuk babak yang ketiga. Dan untuk babak ketiga kita tidak tahu lagi mereka masuk di grup mana, tapi yang pastinya perjalanan itu sudah melangkah setapak lagi ya untuk menghampiri Piala Dunia 2026. Jika melihat tentang persepak bolaan setiap negara yang disebutkan tadi itu, masing-masing mempunyai kekuatan ya, dan juga mempunyai potensi yang jauh berbeza. Melainkan ada satu grup tadi, timnas tadi itu yang mana dari Thailand kalau tidak silap ya, itu mungkin pertukaran dia punya pelatih, tetapi mereka sebelum ini kenapa kalah disebabkan pemain-pemain itu bukan pemain-pemain yang handalan yang dimainkan. Tetapi yang pastinya untuk kualifikasi babak kedua ini mereka pasti menghantar pemain-pemain yang lebih mantap lagi untuk memenangi perlawanan di setiap grup itu. Dan saya yakin masing-masing negara inginkan setiap tim yang mereka hantar tuh memenangi perlawanan di situ, dan pastinya skema dan strategi itu disusun dengan baik untuk mengalahkan pihak lawan dalam grup masing-masing. Apapun setiap grup itu tadi kita mengharapkan ada wakil lah dari Asia Tenggara untuk kelayakan Piala Dunia ya 2026 untuk babak ketiga. Dan di sini saya melihat antara pemain-pemain timnas Indonesia ini, kalau dilihat dari grup mereka, di situ ada Filipina. Kalau benar lah dikatakan tadi sebanyak 11 orang ya pemain Filipina ini ada bermain di Liga Indonesia. Saya yakin dan percaya untuk timnas Indonesia nih, Sintayong pasti ada strategi dan juga skema yang berbeza juga untuk membentuk pasukan timnas Indonesia untuk menentang timnas Filipina ini. Karena di situ ada pemain-pemain dari Indonesia juga ya bermain di Liga Indonesia, dan mereka
sudah pastinya tidak sama skema dan strategi permain di Liga dan juga untuk Timnas Indonesia. Apapun kita doakan, siapapun yang layak untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Asia Tenggara ini, kita sokong sepenuhnya agar sepak bola Asia Tenggara ini akan lebih maju lagi dan menjadi satu keunggulan untuk negara Asia Tenggara. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.